Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang akuntansi mudharabah. Sebelum pembahasan dimulai, kami perkenalkan kelompok kami, yaitu saya Irfan Aryan Bastara, NPM 1903011061. Saya Clarissa Rizky Afari Arianti, NPM 1903011033. Pengertian transaksi akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata at-harbi fil ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana. Rukun akad mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pihak pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau sarah terima. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Karakteristik akad mudharabah. 1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan pengelola dana akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. 2. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah. 3. Jenis usaha atau pekerjaan diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi pengelola dana dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana. 4. Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. 5. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab pengelola dana dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Jenis mudharabah. Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, mudharabah mutolaqah, yaitu di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2. Mudharabah muqayyadah, mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mutasyarakah, yaitu mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Skema transaksi akad mudharabah bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Keterangan 1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. 2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. 3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. 4. Jika untung dibagi sesuai nisbah. 5. Jika rugi ditanggung pemilik dana. Prinsip profit dan loss sharing. Dalam mudharabah, istilah profit dan loss sharing ini tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Akuntansi pemilik dana. 1. Akun-akun dalam akuntansi pemilik dana mudharabah.
Akuntansi pemilik dana ini dapat ditetapkan untuk pemodal atau investor atau deposan atas penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. A. Akun-akun untuk laporan posisi keuangan. Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan posisi keuangan. B. Akun-akun untuk laporan laba rugi. Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi. 2. Persetujuan investasi mudharabah oleh pemilik dana. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dijelaskan bahwa usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Di sisi lain, modal mudharabah tersebut untuk mencapai tujuannya tidak dapat dibatalkan satu pihak. 3. Modal mudharabah. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mengatur yaitu 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah. 3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dihitungkan pada saat bagi hasil. 5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun perhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana. 8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Akuntansi pengelola dana. 1. Akun-akun dalam akuntansi pengelola dana yaitu A. Akun-akun untuk laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu 1. Dana syirkah temporer. 2. Bagi hasil diumumkan belum dibagi. 3. Aset mudharabah atau persediaan. 4. Hutang kepada LKS. B. Akun-akun untuk laporan laba rugi, yaitu 1. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Yang kedua, kerugian mudharabah. 2. Modal mudharabah. A. Penerimaan modal mudharabah kas. Sesuai PSAK 105 paragraf 25, penerimaan modal mudharabah dalam bentuk kas diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas yang diterima. B. Penerimaan modal mudharabah non-kas. Dalam penerimaan modal mudharabah non-kas diukur nilai wajar saat penyerahan barang, maka diakui sebesar nilai wajar saat penyerahan barang tanpa memperhatikan nilai sebelumnya. 3. Pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana dan belum dibayar diakui sebagai kewajiban sebesar hak pemodal tersebut. 4. Pengembalian modal mudharabah. Pengembalian modal mudharabah ada 3, yaitu yang pertama pengembalian modal mudharabah kas, yang kedua pengembalian modal mudharabah non kas, yang ketiga jatuh tempo modal mudharabah. 5.
Akuntansi pengelolaan dana bagi lembaga keuangan syariah. Akuntansi pengelolaan dana bagi lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penerimaan modal mudharabah. Yang kedua, pembayaran kembali modal mudharabah. Yang ketiga, pembagian hasil usaha. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang bisa dipahami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.